Halo, selamat sore Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi bersama aku, Laras Tahira, yang bakal nemenin kamu selama kurang lebih setengah jam ke depan. Di podcast ini, kamu bisa nontonin di berbagai macam platform. Jadi selain di Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, Facebook, website, semuanya sama akunnya di @partaiprindo. Terus kamu juga bisa nontonin di inews.id, okezone.com. Terus kamu juga bisa nontonin di website Sindonews. Banyak deh, terserah kamu mau nonton di mana ya. Dan untuk sore hari ini kita mempunyai tema nih yang menarik ya. Temanya adalah menuju Senayan, cucu pahlawan nasional siap berjuang untuk tingkatkan kesejahteraan. Dan untuk membahas tema tersebut, kita sudah kehadiran bintang tamu kita yang spesial nih. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Partai Perindo, Ibu Satyana Liando. Selamat sore Ibu Satyana. Selamat sore. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa, baik. Luar biasa. Jadi sekarang Ibu Satyana ini adalah Bacalek DPR RI Dapil Jawa Barat 6 Partai Perindo. Tapi mungkin boleh diceritain dulu nih Ibu Satyana. Ini kan biasanya penonton kita nih milenial sama Gen Z ya kan. Iya. Yang biasanya kalau mau terjun ke politik itu mikirnya beberapa kali dulu nih. Nah Ibu Satyana mungkin boleh sharing awal mula tertarik masuk ke dunia politik, kemudian akhirnya pengen ngurusin negara nih seperti apa pada saat itu, silakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Laras dan semuanya. Salam sejahtera. Salam Perindo. Salam Perindo. Saya ini masuk politik tuh sebenarnya nggak sengaja. Nggak sengaja? Karena seorang cucu pahlawan nasional? Nggak juga? Karena kan kalau masih muda tuh biasanya masih kemana-mana lah pikirannya gitu ya? Iya sih, tapi saya nggak muda juga. Oh berarti baru-baru ini Bu masuk Nggak juga. ke dunia politik? Jadi udah beberapa tahun yang lalu, saya tuh diminta sama teman-teman. Oke. Saya kan bergelut di dunia sosial. Ya, antara lain panti-panti asuhan, anak yatim piatu, terus manula kayak gitu, panti-panti jompo, seperti itu. Dan saya juga banyak organisasi yang saya gelutin. Mereka itu menyuruh saya gitu loh, karena banyak kan dari masyarakat rakyat kecil itu yang saya exploit gitu untuk mengangkat mereka gitu loh. Ya, jadi mereka tuh minta sama saya, ayo dong bunda, katanya gitu. Kapan lagi katanya gitu. Oh panggilannya bunda ya? Aku panggilnya bunda juga deh. Jadi gitu, mereka itu, bunda ayo dong katanya. Kalau bunda jadi caleg kan nggak jadi masuk kerja di sana katanya gitu. Kita bisa menyuarakan bener gitu. Selama ini kan saya memang bergelut di dunia itu, cuman saya tidak terekspos gitu atau saya tidak mau gitu loh. Ya kita real aja lah, saya bilang gitu. Kalau saya bisa ya saya jalankan, tapi kenapa mesti masuk politik juga sih gitu kan? Ya biasa-biasa aja saya bilang gitu. Tapi lama-lama mereka tuh dari bansos segala macem gitu yang saya lakukan ke mereka itu, mereka menyuruh saya. Jadi ya gimana ya? Panggilan terus amanah gitu gimana? Amanah benar. Amanah itu yang saya pegang gitu loh. Karena memang saya lihat kan mereka ini rakyat kecil ya, yang sangat banget. Saya apalagi masuk ke Bekasi itu ya, aduh bukan main deh, sama sekali itu nggak bisa kita pikirkan ya. Pemerintah juga memang nggak bisa masuk ke bawah. Gitu. Iya harus tapi ada, harus ada penjembatan betul. gitu loh. Nah seperti itu sih. Jadi memang permintaan ya tidak sengaja sih, tapi memang banyak permintaan juga, dan mumpung ada mediumnya nih gitu, Ibu Satyana yang memang selalu berorganisasi. Berarti untuk kegiatan sehari-harinya Ibu ini masih aktif di organisasi-organisasi ya? Saya masih aktif, tapi saya memang lebih banyak personal. Personalnya seperti apa Bu? Ya saya sendiri jalan, cuman organisasi banyak kan di saya. Jadi saya maunya di belakang layar aja gitu. Oh ya bagus. Di belakang layar, tapi tetap mereka ini minta sama saya, organisasi saya sebagai Dewan Kehormatan, terus ketua bidang sosial gitu. Di balik layar aja gitu ya. Di balik layar saya tetap mensupport. Tetap support. Gitu. Luar biasa. Nggak pamer ya jatuhnya ya Ibu Satyana, ya luar biasa sekali. Tapi Ibu Satyana ini mewakili Dapil 6 Jawa Barat ya. Yang pengen diperjuangkan kalau nanti akhirnya terpilih itu apa sih, dan mungkin boleh diceritakan permasalahan-permasalahan di Dapil 6 Jawa Barat seperti apa saja Bu? Dapil 6 Jawa Barat itu Depok, Bekasi.
Nah, Depok itu saya lihat masih sangat minim ya. Apalagi itu banyak yang tidak terekspos. Teman-teman saya kan semua, saya juga dari Depok sih. Iya. Ya. Saya juga baru saja jadi warga Depok sih Bu kebetulan. Oh gitu. Depoknya di mana? Saya di Sawangan. Oh Sawangan. Saya Depok Lama. Oh iya. Depok Lama, Depok 1, Sawangan. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan situ. Nanti kita ngopi-ngopi deh. Boleh. Kopi darat. Kopi darat. Jadi kayak gitu. Saya lihat itu dari Depok, saya masuk Margonda sampai Cinere, sampai apa tuh ya? Parung Panjang sana. Itu tuh banyak sekali yang tidak membuat rakyat kecil itu kayaknya kesulitan gitu loh. Nah, kayak kasus bansos kemarin aja ya, kasus itu mereka itu kesulitannya gimana? Banyak oknum-oknum nakal yang tidak bisa mereka jalanin gitu loh. Terus mereka mau lapor itu susah gitu loh. Jadi banyak warga yang menyerukan kepada saya, bunda tolongin gitu loh. Saya bilang kenapa? Saya bilang gitu, ini ada yang nakal sampai kelurahan RT dan tingkat RT RW itu saya bilang kamu buat proposal aja, saya gitu. Saya akan coba mediasikan seperti itu. Tapi ya syukur alhamdulillah puji Tuhan ya bisa gitu loh, seperti itu. Nah itu banyak sekali ya dari fasilitas, dari infrastruktur rakyat ya, infrastrukturnya itu. Jadi masih banyak lah kalau ngomongin Depok sih saya ngerti ya Bu ya. Jadi semoga nanti kalaupun terpilih bisa mewujudkan keinginannya gitu. Iya. Nah, tapi ini kita ngambil dari tema kita nih. Kan berdasarkan dari informasi yang saya dapat nih, Ibu Satyana ini merupakan cucu dari seorang pahlawan nasional, ya kan? Nah, ini bisa diceritain Bu, mungkin sosok beliau seperti apa pada saat itu? Mungkin gini ya, John Lee itu tuh opa saya. Opa ya? Ya, opa. Sebenarnya saya cucu keponakan. Tapi karena opa saya kan nomor 2, opa saya nomor 1. Jadi kakak beradik laki-laki kan. Ya, beliau tuh tidak punya keturunan. Jadi ya opa John Lee itu manggil saya tinggal sama dia. Udah kayak cucu sendiri aja. Udah jadinya kan gitu. Saban hari. Jadi memang kegiatan dia itu sosial juga. Jadi mau nggak mau mungkin turun emang kali ya. Turunannya begitu ya. Suka sama yang berbau sosial gitu. Organisasi gitu. Iya, soalnya opa saya kan kegiatannya memang begitu. Apalagi sama ya. Pensiun udah gitu. Pensiun malah makin aktif jangan-jangan. Makin aktif dia gitu loh. Jadi anak-anak itu dari kalau saya saban hari ikut sama dia itu yang saya tahu ya, dia itu nggak suka sama anak-anak itu yang terlantar terus tidak dirangkul, terus apalagi mengeluhkan tidak bisa makan. Waduh, paling dia nggak suka. Nggak tegaan ya orangnya. Dia tuh ya jadi banyak cucu yang lain sih ya. Cuman karena saya yang sama dia gitu saban paling hari deket ya? Turun dia paling dekat sama saya sih John Lee ya. Terus ya gimana ya? Saya sendiri kayak terpanggil gitu loh. Kan masa nggak diturunkan gitu kan? Memang banyak sih cucu-cucu yang lain, cuman kan kita beda-beda orang ya. Mungkin nggak sejalan ke situ ya kan. Ada juga yang nggak mau kan gitu ya. Karena kan ya maaf kan beda ya. Iya pasti setiap orang punya karakter yang beda lah ya. Sampai saban hari itu John Lee itu memberikan makan itu lama-lama jadi 1.000 orang. 1.000 orang dia kasih makan, ada yang sakit dia urusin sampai sembuh itu anak-anak itu. Pokoknya satu hari itu dari sedikit lama-lama jadi banyak itu dari daerah mana aja datang akhirnya kayak gitu. Ya, jadi akhirnya mereka tinggal di situ, tinggal tidur. Akhirnya lama-lama sama opa saya dibikinin tenda itu. Tenda kan beliau kan dari angkatan laut. Dari tenda itu mereka nggak pulang-pulang. Oh jadi akhirnya stay di situ tuh. Stay di situ ya. Tapi kan akhirnya dikasih wadah lah pemerintah kan supaya tidak mengganggu. Waktu itu memang sempat mengganggu gitu karena kan aromanya. Iya karena yang memang ya tidurnya di jalanan gitu kan. Tapi memang dikasih fasilitas sama opa saya seperti itu. Pokoknya dia tuh ya gimana ya. Dia itu tidak ada perbedaan gitu loh. Dia maunya kita tuh sama gitu loh. Kalau kamu punya ya kasihlah dia gitu loh. Saling tolong menolong. Jangan timpang lah ya. Iya, jangan kita menganggap diri kita paling hebat. Dia bilang gitu. Terus kita ya bagian dari Indonesia merdeka kan seperti itu sebenarnya. Merdeka kan
kalau dulu memang kan dalam perjuangan ya melawan penjajah. Tapi sekarang ini kan yang disebut penjajah itu siapa sih sebenarnya? Kan gitu, ya kan? Benar. Dari diri kita sendiri loh itu. Betul. Ya, that's why disebut pahlawan, seorang pahlawan ya. Kalau nggak seperti itu ya nggak mungkin disebut pahlawan gitu. Dari mulai karakternya saja sudah mau untuk membantu sesama dan pengen semuanya tuh equal gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Artinya kan Ibu Satyana ini juga dekat lah dengan sosok beliau gitu ya. Dekat, sering melihat kebiasaannya seperti apa, dan artinya kan pasti ada nih sesuatu yang pengen Bu Satyana ini adopsi dari semua sifat dari seorang kakek dari Ibu Satyana yang pastinya bisa membuat kesejahteraan masyarakat nih. Apa nih kira-kira? Ya, yang saya ikutin yang terutama ya menjadi wejangan buat saya itu John Lee itu sangat tegas. Tegas, disiplin, terus dia sangat welcome. Tangannya terbuka bagi siapa saja. Nah itu yang mungkin turun ke saya gitu loh. Jadi ya mau nggak mau sebagai amanah juga, sebab waktu itu kan Opa juga bilang kamu nggak boleh ada perbedaan ya katanya gitu. Opa udah susah payah nih memperjuangkan NKRI katanya. Jadi kamu harus juga memperjuangkan katanya. Jadi zaman kita sekarang ini memperjuangkan kan bukan beda sama kayak dulu gitu loh. Ya itu perjuangannya ya memperjuangkan segala sesuatu gitu loh, makhluk hidupnya, alamnya kita perjuangkan semuanya gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya perjuangan itu kita stuck sampai di tempat atau kita untuk pribadi sendiri, tidak lah, bukan seperti itu. Pas saya ajarkan pokoknya kita harus terus karya gitu loh, mengaplikasikan ke masyarakat gitu loh. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan ya Bu Satyana ya. Sebuah wejangan dari sang kakek gitu yang harusnya sih bisa terus disuarakan gitu, bisa dilakukan ke depannya gitu kan. Gak cuma buat Ibu Satyana doang, tapi buat kita-kita nih anak-anak muda ya, yang mungkin bisa membantu seadanya, mendingan segitu seadanya daripada enggak sama sekali ya kan. Nah ini kan kalau ngomongin soal Bekasi atau Depok atau dapil Ibu Satyana gitu ya, banyak sekali angka pengangguran nih kalau kita lihat ya kan, dari data ya, kita based on data. Tanggapan Ibu Satyana seperti apa? Ya, memang banyak ya, khususnya daerah Bekasi. Dapil 6 lah ya. Dapil 6 itu, Bekasi yang saya masukin itu daerah mana ya waktu itu? Tambun, parah banget. Waduh ampun, itu mereka tidur di pinggiran kali itu. Itu masih banyak ya Bu? Oh banyak banget, banyak sekali. Terus, aduh, nggak layak lah. Tapi mau dibilang apa gitu loh. Saya sampai tanya kegiatannya apa, ya pemulung, terus cuci-cuci baju seperti itu. Terus ya banyak juga yang mereka tidak sekolah gitu loh. Nah sampai akhirnya saya waktu di Depok nih ya, waktu di Depok itu saya buat ngajar sekolah. Di Depok ada itu. Nah sekarang udah diangkat nih sama pemerintah Depok nih, Kota Madya Depok ini sekolah gratis. Anak. Dulu saya itu. Oh gitu. Daerah mana Bu? Daerah Margonda itu kan ada apa namanya terminal. Itu sebelah dalam. Jadi kalau kita mau masuk Arif Rahman Hakim, nah itu sebelah kiri. Oh di situ, dekat ITC ya? Dekat ITC. Nah itu dulu itu ditentang banget sama preman-premannya, karena kan itu sangat mengganggu, karena mereka kan menjadikan anak-anak itu untuk aktif ya? Income mereka. Iya, aktif gitu. Untuk mendapatkan pekerjaan lah istilahnya. Oh, jadi mengganggu. Sempat rame tuh. Sempat rame dulu, saya perjuangkan sama. Di tahun berapa, Bu? Tahun berapa itu? 2001 kalau nggak salah. Iya, tahun 2000. Tapi sekarang udah berjalan. Sekarang udah, jadi dulu tuh saya memang ya taruhannya nyawa juga sih. Kita cewek-cewek soalnya. Cewek-cewek memperjuangkan justru memperjuangkan. Saya berapa orang ya? 5 orang. Yang satu guru bahasa Inggris, saya guru acting. Guru acting. Oh, seni ternyata ya. Oke. Saya guru gitu loh. Tapi memang mengalir aja, bukan school gitu ya, bukan. Yang penting ada kegiatan lah ya. Jadi saya ngajarin bagaimana mereka performan gitu, terus mengatakan kata-kata yang baik gitu, seperti itu. Terus berperilaku yang baik gitu kan, bagian dari semua itu. Nah jadi memang bertolak belakang dulunya itu sangat aduh luar biasa kalau dibicarain sih nggak bisa diterima mereka itu loh, karena mereka nganggap itu kan apa ya, menghalangi mereka. Iya pasti gitu, pasti ya kan, malah tapi kita gencar terus, maju terus. Saya sama teman saya tuh
cewek-cewek itu berlima tuh maju terus pokoknya. Ya mereka ya ada yang kasar juga. Yang dipikir cowok tuh nggak berani sama kita, berani. Tapi kita kan maju ya. Saya bilang mereka juga, kita punya teman-teman, lah sekarang bapak mau anak bapak seperti bapak lagi, kayak gituin. Ya sampai kapan gitu kan? Terus emang nggak mau maju, saya gituin. Sampai ada yang nggak bisa baca, tulis, kayak gitu. Saya bilang kan kasihan, terus generasi ini mau dibawa kemana? Saya bilang gitu. Bapak sendiri khususnya, kalau bapak meninggal, saya bilang gitu. Nah terus jadi apa anaknya? Mau nurun kayak bapak, saya gitu. Kan enggak kan? Bapak apa nggak kepingin anaknya jadi sarjana, kayak menjadi pendidikan yang bagus, kayak gitu, mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mereka memang waktu awalnya itu nggak suka, tapi ya lambat laun kita kasih pengertian, kita sapa dengan baik. Ada bantuan pemerintah pada saat itu? Waduh, nggak ada, sama sekali nggak ada. Waktu tahun 2000 tuh nggak ada. Nggak ada ya, tapi akhirnya sekarang ada. Kita sendiri, keluarin duit sendiri. Sampai sekarang itu sendiri. Di atas loh itu, jadi cuman kayak gubuk. Waktu itu gubuk kita naik, itu di bawah itu preman semua. Waduh, pokoknya udah kacau balau deh kita. Tapi sekarang akhirnya udah ada perhatian dari pemerintah? Ada perhatian dari pemerintah dan udah terwadahi benar. Udah proper sekarang, udah menjadi sekolah proper gitu ya. Tapi itu juga bisa sih menjadi salah satu untuk bisa mengurangi angka pengangguran ya, khususnya di Depok dan juga Bekasi. Betul. Tapi kalau menurut Bu Satyana sendiri, yang harus dilakukan, yang lebih harus dilakukan oleh pemerintah lagi untuk mengurangi angka pengangguran ini kira-kira apa, Bu? Ya sebenarnya ya gampang-gampang susah ya. Ya UMKM itulah, mereka itu dididik lah, kan banyak sekali nih. Saya juga memberikan penyuluhan juga ya. Di alam sekitar itu banyak yang bisa kita manfaatkan ya. Saya pernah saya jadi kader Posyandu gitu ya. Saya membuat perubahan baru bagi ibu-ibu juga supaya lebih kreatif gitu loh. Jadi jangan cuman bikin kue atau makan kue itu asal tapi tidak bergizi gitu, seperti itu. Jadi meningkatkan juga income buat mereka gitu loh, ibu-ibu sendiri. Jadi saya mulai buat kayak cake berasal dari wortel untuk anak-anak kan sehat. Dan ibu-ibunya juga bisa mempunyai inspirasi gitu. Oh iya buat kue, terus nanti akhirnya dijual gitu. Nah bapak-bapaknya saya bilang, bapak juga bisa kan buat kayak jamu kayak gitu kan. Terus saya bikin susu kacang kedelai, terus daun sisak. Saya pernah jualan daun sisak loh. Daun sisak. Daun sisak. Daun sisak itu saya bikin demo gitu, saya bikin di botol-botol bekas ABC itu saya bikin supaya mereka juga punya income. Jadi bapak-bapak juga tidak terlepas dari, misalkan mereka zaman sekarang kan Gojek, Grab gitu ya. Tapi kan kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Nah saya bilang cobalah kita jualan kayak gitu, kunyit asem. Saya bikin gitu, saya juara 1 loh. Wah luar biasa sekali. Waktu itu zamannya Gubernur Sutioso. Aduh masih Sutioso tuh, wah luar biasa. Jadi emang Bu Satyana juga pribadinya memang aktif juga ya. Saya jadi nggak cuman ngomong doang untuk mengajak, tapi enggak. Bu Satyana juga melakukan. Saya melakukan. Saya nggak pernah ngajak orang, yuk, enggak. Cuman jadi inisiatif aja ya. Jadi ngalir aja. Saya memberikan contoh kepada mereka gitu loh. Ini saya juga jualan, saya juga kerja, saya gitu. Jadi ya bener sih. Gitu. Ini mungkin perhatian dari pemerintahnya memang harus lebih ditingkatkan gitu ya. Itu dari pemerintahnya. Kalau dari Partai Perindonya nih, karena kan Bu Satyana sendiri juga salah satu part of Perindo lah gitu. Pasti ada yang harus dilakukan gitu untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Amin. Kalau dari Partai Perindonya, saya juga baru bergabung loh sama Partai Berapa lama Bu? Saya selama ini kan sama partai besar. Tapi saya nggak tahu ya, kayak kepanggil gitu. Kenapa partai untuk kesejahteraan masyarakat ya? Iya, soalnya Perindo ini mungkin cocok buat saya gitu ya. Itu gimana ya? Kan ada yang nggak cocok gitu ya. Walaupun gimana pun gitu. Saya anggap, saya lihat dulu semua partai ini partai ini A, B, C, D. Saya lihat itu, Partai Perindo kan udah dari tahun 2014 tuh saya lihat tuh, ya kan? Saya lihat, saya waktu tahun 2015 itu saya di Singapura. 2014, 2016 saya di Singapura. Nah, terus saya lihat ini Partai Perindo tapi kan belum sebesar ini gitu. Saya sekarang lah heboh gitu loh. Gitu. Nah, saya lihat ini partai bagus sih, saya bilang gitu, tapi
apa nih visi misinya, saya gitu kan. Terus saya lihat kok menjangkau rakyat kecil gitu loh. Kok kayaknya cocok sama saya nih gitu. Tapi belum kepanggil tuh waktu 2014 karena saya masih di sana kan. Terus akhirnya waktu belum lama ini saya bilang, loh makin kesini kok makin bagus nih. Oh diperhatiin dulu tuh. Saya perhatiin dulu. Karena saya nggak punya channel ke Perindo, nggak ada. Gitu, udah. Teman-teman saya bisik-bisik nih, masuk sini. Saya diajak-ajak gitu ya. Saya bilang, enggak. Saya lihat dulu. Saya kok sayanya kayaknya serak sama Perindo nih. Gitu. Oh, dari hati memang panggilan hati iya, gitu ya. Gitu loh. Ya udah, akhirnya saya masuk lah. Kan teman yang ngajak tuh, teman ajak udah jadi Perindo. Saya bilang, ini bagus ini untuk rakyat kecil gitu ya. Kenapa? Kita mementingkan rakyat kecil gitu loh. Betul. Sekarang gini saya tanya ya Mbak Laras. Kita jadi presiden, kalau nggak ada rakyat nggak bisa jadi presiden. Betul, ya kan? pasti. Nah presiden kalau nggak ada rakyat nggak bisa jadi juga, ya kan? Jadi harus balance gitu loh. Kita itu hidup itu harus balance. Jadi jangan kita merasa hebat sendiri. Ya. Balik lagi ke wejangan sang kakek ya. Gitu ya. Betul. Balik lagi memang wejangan itu akan terus kepake terus tuh pasti Bu Setiana ya. Nah ini mungkin boleh terakhir saja nih buat teman-teman milenial dan juga Gen Z ya Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan tipsnya atau mungkin saran-saran wejangan dari Bu Setiana untuk anak-anak muda zaman sekarang nih seperti apa, terutama mungkin warga Depok dan juga Bekasi, silakan. Tapi entar dulu sedikit lagi nih, saya lupa nih, ada yang menarik nih waktu saya membuat SKCK nih. Saya udah datang urutan yang ke 100 lebih ya, tapi nggak taunya ada seorang mbak-mbak nih ngasih saya nomor 16. Iya. Sampai saya ke pengadilan itu nggak tahu kalau nomor 16 itu Perindo loh. Oh ya ampun, berarti emang udah jodoh. Iya. Kalau saya dikasih itu nomor 16, terus tapi kok saya bilang saya nyari mbaknya mana nih? Oh ini fun fact ya, ini sebuah fun fact ya dari Bu Setiana nih. Kayak gitu. Jadi akhirnya pada saat itu ya saya dapatnya 16 itu. Cepet gitu loh. Jadi nggak sampai yang tadinya ratusan jadi 16 gitu. Nomornya udah 100 saya disuruh balik lagi besok. Kan saya di rumahnya di Citerep. Aduh, lumayan juga tuh jauh tuh. Bolak-balik saya. Mana mereka bilang ada udah mesti apa namanya? Ambil nomor katanya dari jam 5 sore jam 5 pagi. Aduh. Saya bilang bukanya jam 8. Antrinya harus dari subuh banget itu ya. Ya berarti mau udah jodoh aja sama Perindo. Itu tidak suatu kebetulan. Yang saya anggap ini bukan suatu kebetulan. Karena satu, saya berpikir gini loh. Itu amanah ya, teman-teman semua itu minta saya. Balik lagi yang tadi ya. Ya, kenapa tadi ya saya untuk anak-anak muda sekarang. Ya, saya cuma memberikan spirit nih. Jangan pernah menyerah gitu loh. Kita harus terus berjuang, mempertahankan dan maju untuk Indonesia sejahtera. Karena Perindo itu memang benar untuk Indonesia sejahtera. Setuju sekali. Ini berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan. Produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi kalau Sobat Aksi Nyata pengen join juga sama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo supaya kamu lebih up to date lagi tentang info-info terbaru ya di Play Store atau App Store, atau kamu bisa scan aja barcode yang tersedia di layar. Oke. Ibu Setiana, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Semoga obrolan kita memberikan banyak insight untuk Sobat Aksi Nyata yang menyaksikan, dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju,
sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gemah, nyatakan persatuan oleh